Hari ini kita akan eh, kita akan membahas tentang spring element ya. Kalau waktu perkuliahan mekanika kekuatan material, spring, gas, ini ya. Ini tentang gas bisa dibaca di Wikipedia ini, Wikipedia atau review jurnal ini. Ini referensi yang bisa dibaca tentang bekas. Kalau pada bekas ya, seperti ini kondisi keseimbangan, ini berada pada kondisi keseimbangan, ya. Kemudian diberi beban sebesar F gitu, maka akan terjadi perubahan panjang sebesar delta arti ini ya. Ya, dimana menurut hukum Hooke besarnya gaya itu kan hubungan dengan F sama dengan sebuah konstanta kali perubahan panjang kan gitu ya. Jadi untuk menghasilkan perubahan panjang sebesar delta ini diperlukan kayak F ya, dimana besar kayak F-nya itu adalah sama dengan sebuah konstanta kali besarnya perubahan panjang ini. Konstanta ini kita namakan dengan konstanta gas ya, dan nilainya besar dari 0 ya, atau dikenal benar dengan karakteristik dari gas. Sedangkan delta X yaitu merupakan perubahan panjangnya bekas ini akibat daripada gaya yang bekerja ini. Ya, bisa dipahami konsep bekas ini sesuai hukum Hooke ini. Lalu bisa dipahami? Saya. Jadi katakanlah ini sebuah bekas. Ya, ujung-ujungnya ya. Katakanlah ini ada titik I, ini titik C. Konstanta kekakuan bekas dinyatakan dengan K kan gitu ya. Maka kalau seandainya pada ujung-ujungnya ini ada gaya sebesar Fc dan Fi gitu, maka bekas ini akan mengalami perubahan panjang. Ya. Nah, ini ya. Ini C. Konstanta kekakuannya K. Maka akan mengalami perubahan panjang sebesar delta X. Kalau seandainya sana adalah sumbu X, ke atas adalah sumbu Y, ya, gitu ya. Jadi mengalami perubahan panjang sebesar delta X. Dan pada titik ini, I akan mengalami perubahan posisi sebesar kenapa nggak bisa nulis aku? Nggak bisa nulis. UI dan pada titik C akan mengalami perubahan posisi J ya. Sehingga delta X atau perubahan panjang itu adalah sama dengan selisih antara UC dan UI. Gitu ya.
Bisa dipahami ya? Bila sebuah bekas seperti ini disusun dengan susunan seperti ini namanya susunan apa? Susunan seri ya. Ya, bekas pertama, Ya Pak, ya seri. yang bekas kedua kan gitu ya, disusun secara seri. Kalau disusun secara seri, maka kekakuan dari begasnya itu ini kan berarti dapat kita gambar ekivalen mana ya? Secara ekivalen kalau susunan seri maka aduh, nah dapat kita tulis seperti ini ya. Ini kan bekas juga kalau susunan seri maka K-nya merupakan K ekivalen kan gitu ya. Nah, besarnya kalau K ekivalen kalau seri itu kan seperti ini ya, seper K ekivalen itu sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 kan gitu ya. Kalau susunannya seri. Ya, bisa dipahamin ini? Iya Pak. K ekivalen itu sama dengan K1 tambah seper K2. Ya, sedangkan kalau seandainya bekas itu disusun secara paralel seperti ini, yang susunan secara paralel, maka K ekivalen itu kan sama dengan K1 ditambah K2 ya. Ini kalau paralel. Ya, ini kalau seri ya. Bisa dipahamin ini? Oke. Sekarang kalau susunannya adalah gabungan Bisa. antara seri dan paralel. Nah, bagaimana menentukan nilai keekivalennya? Seperti ini. Maka keekivalennya seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya keekivalennya. Ini dapat kita gambarkan sebagai 1 dan ini ya. Ini adalah K1, ini adalah K1 plus K2. Itu ya. Jadi seper K ekivalen total itu adalah sama dengan seper K1 ditambah dengan seper K1 plus K2. Ya,
Ini bisa dipahami Jadi kayak di X kayak batu baterai. Ya, gitu Pak ya. bagaimana? Anda dengar suaranya? Putus-putus. Oke ya di rat berarti ya Pak. Kayak Di X Pak kayak di rata-ratakan gitu ya Pak. rata-rata bagaimana? Ini kan, kalau ini kan merupakan Tadi tadi satuan. kan yang paralel tuh Iya, yang Pak. paralel. Baru Paralel kita ditambahkan yang selesaikan. paralel baru ditambahkan yang seri. Keekivalen itu kan berarti sama dengan K1 plus K2 untuk yang paralel ini ya. Ya, ya toh? Ya Pak. Nah, kemudian yang paralel diserikan sehingga ketemu nih ya. Oke, bisa dipahami ya. Ya Pak siap. Oke, ini kan mereview dulu. Ini hanya review pelajaran mekanika kekuatan material tentang pegas. Kenapa kita kok perlu review ini? Karena ini akan menjadi analogi kita tentang penurunan persamaan umum dari metode elemen hingga. Ya, katakanlah ya, eh, kalau di mekanika kekuatan material ya ada sebuah batang. Ya, ini adalah sumbunya. Pada sumbunya ini diberi gaya sebesar F. Ya. Tinggi dari batang ini katakanlah L. Oh. Penampang batang ini katakanlah seperti ini. Lebarnya A, tingginya A, gitu ya. Maka luas penampangnya ini itu kan sama dengan A kali A ya, A kuadrat. Gitu kan? Kalau menurut hukum Hooke ya, besarnya gaya yang bekerja itu kan identik dengan sebuah konstanta kalikan dengan perubahan panjang yang terjadi. Kalau dari gaya ini kan akan memanjang kan. Ya, ini kan akan memanjang ini. Besarnya pemanjangannya ini adalah theta L ya. Iya toh? Ini persamaannya menjadi ini. Persamaan ini itu kan identik dengan gas tadi kan. Pegas yang punya konstanta pegas K, gayanya F, maka akan besarnya gaya itu akan sama dengan konstanta pegas kali perubahan panjangnya kan gitu ya, identik jadi ini ya kan ya. Tetapi kalau sebuah batang ini batang prismatis seperti itu ya, di samping memiliki profil dengan luas A kuadrat, dia kan memiliki sebuah yang namanya modulus elastisitas ya, atau E ya. Sehingga kalau sebuah batang ditarik dengan gaya F, maka pada batang tersebut akan terjadi yang namanya tegangan ya. Besarnya tegangan itu adalah sama dengan gaya per satuan luas penampangnya kan gitu ya. Ya, halo bisa dipahami?
Pak. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tegangan ya, mengalami sebuah tegangan. Tegangan, biasanya tegangan disimbolkan dengan sigma ya. Tegangan itu ada berapa macam yang Anda tahu? Ada dua macam ya, yaitu tegangan normal dan tegangan geser ya. Tegangan normal adalah tegangan yang terjadi akibat gaya yang bekerja dalam arah normal sebuah bidang ya. Yang namanya normal itu, yang namanya gaya normal atau FN itu biasanya ya, itu kan gaya yang bekerja ya, di sebuah penampang sebuah benda ya. Ini. Maka gaya yang bekerja tegak lurus pada penampangnya ini. Tegak lurus, gaya yang bekerja pada gaya yang bekerja tegak lurus pada penampang. Tegak lurus pada penampang. Itu dinamakan dengan gaya normal ya. Ya, tegangan yang dihasilkan oleh gaya normal ini kita namakan dengan tegangan normal, kan gitu ya. Bisa dipahami ya. Sedangkan tegangan geser itu adalah tegangan yang disebabkan oleh adanya gaya geser. Ya, ya geser atau disebut pula dengan shear force. Kan gitu ya. Contohnya gaya geser itu ya. Kemudian ini adalah bidang gesernya. Kemudian Anda punya gaya yang sejajar dengan bidang geser. Ini gaya geser. Ya, kayak Anda motong tempe atau meting tahu. Itu pisaunya itu kan menggeser tempe atau tahu itu terbelah menjadi dua loh. Ya, ini kan. Nah, pisaunya di sini. Ya, menyebabkan tahu atau tempenya terbelah menjadi dua. Nah, yang menyebabkan dia terbelah menjadi dua itu kan akibat dari gaya geser pada penampang potongannya kan. Ya, ini pada penampang ini. Ya, menyebabkan geseran di sini. Ya, maka gayanya yang bekerja untuk memotong itu namanya gaya geser. Dan tegangan yang dihasilkan merupakan tegangan geser. Tegangan geser.
Besarnya sama. Gaya geser dibagi dengan luas penambang gesernya. Kan gitu ya. Kalau tegangan normal juga sama. Tegangan normal itu adalah gaya normal. Gaya normal, tegangan normal. Itu sama dengan gaya normal dibagi dengan luas penambang normal ya kan gitu. Ya, jadi dari sini bisa dipahami ya antara tegangan normal dan tegangan normal dan tegangan geser. Bisa dipahami? Baik, Pak. Ya. 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 Jadi bila sebuah batang Duh, susah sekali untuk nulis. Ya. Kalau ada sebuah batang, ya, dia menerima beban ke sana ya dengan gaya F, gayanya ini tegak lurus penambang batangnya, maka gayanya merupakan gaya normal ya. Katakanlah penambangnya seperti ini, luasnya adalah A, luas penambangnya normal itu, maka tegangan yang diakibatkan merupakan gaya normal bagi dengan luas penambangnya normal. Maka ini dinamakan dengan tegangan normal, itu ya, ya kan? Nah, sebuah batang yang menerima tegangan namanya tegangan normal. Tetapi kalau seandainya batang tersebut ya ya menerima gaya geser ya gaya geser, maka bila ini adalah bidang gesernya, ini AS gitu ya bidang gesernya, maka kemungkinannya nanti gitu ya.
dengan akibat dari gaya geser S, maka bidang ini akan tergeser, kan ya? Ya, maka pada benda ini akan mengalami yang namanya tegangan geser. Besarnya tegangan geser adalah gaya geser yang bekerja bagi dengan luas penambang gesernya. Ya, ini merupakan tegangan gesernya. Bisa dipahami pengertian tentang tegangan normal dan tegangan geser? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau menurut hukum Hooke ya, tegangan itu proporsional dengan apa? Jembatan bukan, Pak? Tegangan itu kan proporsional dengan apa? Regangan kan? Dan dihubungkan dengan secara proporsional dengan dihubungkan dengan sebuah apa? Konstanta kan? Menurut Hooke, konstantanya itu adalah merupakan modulus elastisitas dari bahannya. Kan seperti ini ya, hukum Hooke itu. Ya, di mana E itu merupakan modulus elastisitas bahan. Ya, masih ingat waktu uji tarik sebuah bahan kalau diuji tarik dengan mesin uji tarik akan menghasilkan kurva seperti ini kan ya. Ini masih di daerah linier elastis ya. Kalau ini ke sana daerah elastis ya. Masih ingat? Ini tegangan yang terjadi di sini dinamakan tegangan yielding. Ini namanya yielding. Tegangan-tegangan titik maksimum dinamakan tegangan ultimate tensile strength. Nah, kemudian regangannya merupakan regangan ultimate tensile strength. Di titik patah, tegangannya dinamakan dengan tegangan fracture, kan gitu ya. Masih ingat? Iya toh? Untuk di daerah elastis, di daerah sini, ini masih berlaku sebuah hukum Hooke bahwa perbandingan antara tegangan dan regangan itu merupakan sebuah konstanta, yaitu konstanta modulus elastisitas atau elastisitas moduli ya, atau modulus elastisitas sebuah bahan. Tiap bahan nilainya berbeda-beda ya. Sehingga hukum Hooke mempostulatkan untuk di daerah linear elastis, sigma itu sama dengan E kali epsilon. Di mana epsilon itu adalah perubahan panjang yang terjadi dengan panjang mula-mula. Jadi sebuah bahan ya, katakanlah gini, kalau ditarik dengan gaya F, maka yang semula panjangnya adalah L, 0, akibat ditarik akan mengalami perubahan panjang kan gitu ya. Perubahan panjang segini ya. Jadi ini batangnya akibat ditarik
dengan gaya F tadi, dia akan mengalami perubahan panjang. Atau delta L, mengalami perubahan panjang delta L, akibat dari gaya F ini. Ya toh? Besarnya perubahan panjang ini, selama masih berada di daerah linear elastis, akan berlaku hukum Hooke, yaitu sigma sama dengan epsilon E kali epsilon, dengan epsilon adalah panjang akhir LD minus L0 per L0 kan gitu ya. Ya toh? Ya. Sehingga sedangkan gaya karena posisinya seperti ini berarti gaya yang bekerja adalah merupakan gaya normal karena gaya ini bekerja tegak lurus pada penampang bidangnya. Ya, gaya normal berarti tegangannya merupakan tegangan normal ya. Tegangan normal sama dengan modulus elastisitas kali regangannya. Atau dapat kita uraikan menjadi tegangan normal adalah gaya bersatuan luas sama dengan modulus elastisitas kali perubahan panjang bagi dengan panjang mula-mula kan gitu. Maka F itu sama dengan A E per L kalikan delta X. Nah, ini kan ya. Jadi persamaan seperti ini. Ya, ingat pegas tadi, satu buah pegas punya K ditarik dengan gaya F itu sesuai hukum Hooke punya K itu ya, konstanta pegasnya sesuai hukum Hooke dinyatakan dengan F sama dengan K kali delta X. Nah, ini kan persamaannya tadi. Kalau kita perhatikan persamaan ini dan ini identik kan? Ya, dengan K itu sama dengan AE per L. Ya, jadi pada sebuah batang itu akan berlaku F sama dengan AE per L kali perubahan panjang yang terjadi akibat gaya F. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Iya, kalau bisa pahami saya hapus. Ya, ya. Jadi kalau kita punya batang, kita tarik pada garis sumbunya dengan gaya F, dan penampang batang ini adalah katakanlah segi 4, panjangnya adalah A, lebarnya A, maka luas penampangnya adalah A kuadrat. Bila panjang semula adalah berapa? L, akibat gaya F dia akan mengalami perubahan panjang sebesar delta F. Akan berlaku persamaan hukum Hooke F sama dengan AE per L kali delta X perubahan panjang ya. Gitu kan? Ya, gitu ya. Kalau pada pegas tadi
Pada pegas, jadi gaya F punya konstanta pegas K akan berlaku F umum ya, konstanta pegas kali delta X ya, kan begitu ya. Jadi dapat disimpulkan kalau pada batang ini persamaannya kan identik. Kedua persamaan ini dengan ini kan identik ya, dengan nilai K itu sama dengan AE per L ya, ya bisa dipahami ya. Sekarang bila batangnya itu ini, kemudian disusun begini, ini batang satu, batang dua ya. Ini panjangnya adalah L1, ini panjangnya adalah L2. Kemudian diberi beban pada sumbunya sebesar F. Ya, A1 ini propertinya dari batang satu adalah A1, modulus elastisitasnya E1. Pada batang 2 penampangnya adalah A2, modulus elastisitasnya E2. Maka persamaannya apa? Maka bagaimana? Kalau pada susunan maka nilai kalau pada pegas tadi, kalau susunannya seperti itu kan susunan apa itu? Seri ya. Nah, gini kan? Ya, kalau ini F, ini K2, K1, maka F itu akan sama dengan K ekuivalen kalikan dengan delta E kan gitu tadi ya. Di mana K ekuivalen itu sama dengan, waduh mohon maaf baterai saya habis, baterai tabnya habis. Ya, maka K ekuivalen itu sama dengan ini kan ya, seper K ekuivalen sama dengan seper K1 plus seper K2. Ya, K ekuivalennya adalah sama dengan ini ya. Demikian pula untuk batangnya ini. K1-nya, K1 adalah A1 E1 per L1. K2 adalah A2 per A2 E2 per L2 kan gitu ya. Tuh, gimana ini caranya ya? Ini K1 itu sama dengan A1
E1 per L1 ya. K2 itu sama dengan A2 E2 per L2. Kan gitu ya. Biar pahami ya. Dengan 1 per K ekuivalen itu kan sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Nah, kan gitu ya. Jadi K ekuivalennya akan dapat kita. Ya, jadi persamaannya ini F sama dengan K ekuivalen kali delta I. Nah, maka perubahan panjang total dapat dicari dengan mempergunakan persamaan ini. Untuk batang seperti ini, ekuivalen dengan pegas yang seperti ini. Yang seri seperti ini. Demikian pula kalau kasusnya paralel. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saya. Aduh, ini aku susah. Ya. Nah, ini kalau kasusnya paralel sama ya. Sama cara menghitungnya ya. Ini adalah apa namanya? Apa namanya? Analogi perhitungan pada bekas. Nah, ini aku nggak bisa ngapus, bingung ini. Gimana ini caranya? Alhamdulillah bisa. Ya, ini kalau bekasnya tersusun paralel seperti ini, nah, sama. Persamaannya juga sama. F sama dengan K ekuivalen dikalikan dengan delta I ya, perubahan panjang. Di mana K ekuivalennya adalah ini. Itu ya. Bisa dipahami? Oke. Demikian pula nanti kalau kasusnya adalah mix atau campuran seperti ini ya. Sama saja. Ya. Nah, batang-batang struktur yang bisa diasumsikan sebagai linear elastic spring, elemen spring itu batang bar, batang beam, batang truss, dan batang frame. Ini ya. Ini dapat dihitung dengan asumsi tadi itu. Ya. Jadi saat kita melakukan sebuah perhitungan dengan mempergunakan finite element method, prosedurnya itu pertama kita melakukan idealisasi ya, pemodelan dulu. Kita modelkan. Katakanlah seperti ini, contohnya seperti ini. Ya, ada pegas, diikat di atasnya dan ditarik ke bawah. Ini adalah problem fisik, kita namakan sebagai problem fisik.
Ini itu kita namakan problem fisik. Kemudian problem fisik ini kita sederhanakan, kita modelkan. Untuk modelnya kita gunakan elemen pegas seperti ini, satu pegas. Ya. Nah, itu kita modelkan. Kemudian kita menurunkan persamaan elemen. Langkah kedua dalam analisa dengan mempergunakan elemen adalah menurunkan persamaan elemennya. Kemudian kita mengassembly persamaan elemen-elemen yang ada, persamaan tiap-tiap elemen yang ada, dan kita tahap akhir adalah menghitung respon dari struktur tersebut. Ini adalah prosedur bakunya ya, kalau kita menganalisa dengan mempergunakan metode elemen hingga. Jadi pertama topik kita adalah single linear spring element. Ya, single ini ya, elemen pegas linear. Bentuk umumnya seperti ini. Ini adalah bentuk umum pegas satu dimensi. Jadi pegas tadi itu dapat kita simbolkan dengan bentuk seperti ini. Dia pegas itu hanya bisa berdeformasi dalam arah sumbu X saja. Jadi ke arah horizontal saja. Jadi sebuah pegas ya, gambarnya jelek ya, tidak apa-apa. Seperti ini. Nah, gitu ya. Ini titik ini ada dua buah titik ujungnya. Ini kita namakan dengan titik I, dan sini kita namakan dengan titik J. Pegas ini hanya dapat berdeformasi ke arah sana dan ke arah sana saja dalam arah sumbu X. Yaitu dalam arah sumbu X. Titik I ini deformasi dalam arah sumbu X itu kita simbolkan dengan untuk sumbu X, deformasinya itu kita simbolkan dengan konvensi tanda yang kita simbolkan dengan U kecil deformasinya. Kalau deformasi dalam arah sumbu Y itu kita simbolkan dengan huruf V kecil. Sedangkan deformasi dalam arah sumbu Z itu kita simbolkan dengan huruf W kecil. Ya, ini konvensi kita ya selama satu semester ini. Ya, kalau dalam arah X, U, dalam arah sumbu Y, P, dalam arah Z, B. Karena pegas itu kan hanya dapat berdeformasi hanya pada satu sumbu saja, yaitu sumbu Y. Ada dua ujung kiri dan ujung kanan. Ujung kiri kita simbolkan dengan I, nodal I, ujung kanan disimbolkan dengan nodal J. Simbolnya, bentuk umumnya sebuah pegas, itu elemen pegas itu kita simbolkan dengan bentuk seperti ini. Ya, dengan bentuk seperti ini. Pada titik I, ini akan mungkin mengalami deformasi sebesar UI. Ya, pada titik J akan mengalami kemungkinan deformasi sebesar UJ. Konstanta pegasnya dinyatakan dengan huruf K kecil seperti ini. Ya. Kemudian bila pada titik I ini diberi gaya eksternal, katakanlah gaya eksternal FI, dan pada titik J kita beri gaya eksternal FJ,
ya kita tarik maksudnya. Ini gaya eksternalnya, arahnya ke kanan searah dengan FJ, maka pada titik ini akan titik I akibat dari gaya eksternal FI akan mengalami gaya internal sebesar FI kecil. Dan pada titik J, akibat dari gaya eksternal FJ, F besar J, akan mengalami gaya internal sebesar FI. Ya. Akibat dari adanya gaya eksternal tersebut, maka titik I dan J akan mengalami deformasi. Besarnya adalah UI dan UJ. Dan besarnya deformasi atau perubahan ukurannya itu dapat atau delta X itu, delta U, itu adalah sama dengan selisih antara UJ minus UI. Ya. Jadi dua bekas itu akan mengalami perubahan panjang sebesar UJ min UI, gitu ya. Namanya seperti itu. Nah, sesuai hukum tadi itu, hukum Hooke tadi, persamaannya itu kan F sama dengan konstanta pegasnya dikalikan dengan delta X. Nah, tadi kan gitu ya persamaannya. Persamaan pegas sesuai hukum Hooke. Ya, gitu ya. Ya, bisa dipahami ya. Ingat ya tadi ya. Nah, maka bila kita ini katakanlah di sini itu maka apa? Aduh, aku habis baterainya ini susah nih. Harus banyak orator-oratornya. Maka kalau perilaku dari pegas ini ya itu saat berdeformasi itu ngikutin Pascal triangle ini. Disebut displacement function-nya itu seperti ini. Ya, perilaku perpindahan untuk elemen satu dimensi, kan pegas itu satu dimensi ya. Dia hanya bisa bergerak dalam arah sumbu X saja. Itu kita katakan elemen tersebut hanya bisa berdeformasi dalam satu dimensi. Maka perkiraan bentuk fungsi displacement-nya itu kan hanya fungsi dari X dan Y, yaitu seperti ini, pengumpulkan sebuah persamaan linear. U sama dengan sebuah konstanta A1 ditambah dengan A2X, atau dalam bentuk matriks dapat kita tulis menjadi bentuk seperti ini. Ya. Artinya apa? Artinya pada saat di nodal I tadi kan gini. Ya, ini I, ini J. Ini adalah sumbu X. Saat di I ini adalah 0,0. Ya.
Iya ya. Ini 0,0 koordinatnya ya. Panjangnya pegas adalah F. Jadi saat X sama dengan I, itu kan X-nya berarti sama dengan 0. Ya, itu kan sama dengan UI. Ya, UI itu ini di sini UJ. Ya, di sini UI. Ya, sehingga saat X sama dengan 0, X-nya 0 berarti A2 kali 0 sama dengan 0. Sehingga UI sama dengan A1. Kan gitu. Kemudian saat X sama dengan J, berarti di sini X sama dengan UJ, maka X adalah sama dengan L ya, panjangnya ke sini katakanlah L. X sama dengan L sama dengan UJ. Sehingga X sama dengan L, A2 kali L. Sedangkan A1 tadi kan sudah ketemu nilainya sama dengan UI. Sehingga persamaannya dapat kita tulis menjadi seperti ini. Ya. UJ sama dengan UI plus A2 per L. Sehingga U itu sama dengan A1-nya adalah UI, A2 adalah UJ min UI per L. Ya, nah, kan disubstitusikan ke persamaan ini menjadi bentuknya seperti ini. Atau dalam bentuk matrik dapat kita tulis menjadi bentuk seperti ini. Ya, ya. Jadi displacement function-nya, persamaan fungsi displacement dari pegas ini adalah U sama dengan N1, N2, UI, dan J. Ini adalah persamaan displacement function, shape function dari pegas. Misalnya, aplikasinya, contoh aplikasinya pada kasus berikut ini. Ya, ini ada pegas, dicantol di atas, ditarik ke bawah. Ini ditarik ke bawah. Ya. Ini adalah titik I, ini adalah titik J. Kita modelkan kurang lebih seperti ini, I, J. Ini ditarik ke atas, berarti ada gaya eksternal ke atas. Ya, gaya eksternal ke atas. Dan pada titik J ada gaya tarik ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Ini ya, titik J, ini adalah gaya eksternalnya, dan ini adalah gaya eksternal yang bagian atas. Dan ini, ya, itu ya, konstanta pegasnya K, panjangnya pegasnya ini L. Konstanta pegasnya K. Maka sesuai dengan bentuk umum persamaan elemen single linear spring tadi, I, J, ada displacement pada UI, ada displacement pada UJ ya. Kita diskretisasi, kita anggap ini sebuah satu elemen pegas, titik I dan titik J. Pada titik I akan ada internal force akibat dari T, ada internal force FI, dan akibat dari T yang kedua ini ada internal force sebesar Fj, kan gitu ya. Dan selisih ini, perubahan panjang akibat dari external force ini adalah
adalah ini ya, internal force-nya delta, yaitu UJ min UI ya. Untuk persamaan keseimbangannya akan menjadi seperti ini. Jadi pada titik I, internal force-nya adalah sama dengan, karena arah gaya T tadi itu keluar sana, ya. T tadi kan keluar sana ya, pada ujung I. Ini maka FI, gaya internal pada titik I, itu akan sama dengan FI sama dengan minus FI, external force pada titik I. Ini adalah FI, internal force. Nah, di sini adalah FJ. Ya, sehingga persamaannya menjadi persamaan seperti ini. Minus FI sama dengan K kali delta. Deltanya adalah UJ min UI. Karena minus, maka UI minus UJ. Ya, bisa dipahami ya ini. Kemudian pada titik J, internal force-nya FJ itu akan sama dengan, karena arahnya sama FJ dan FI, F besar J dan F kecil J itu sama, maka sama dengan FJ, hingga sama dengan K kali delta. Maka karena delta adalah UJ min UI, maka persamaannya menjadi seperti ini. Bila kedua persamaan ini, kedua persamaan kita tulis dalam bentuk matriks, bentuknya seperti ini. Di mana ini adalah external force pada nodal I, dan ini adalah external force pada nodal J. Secara umum dapat tulis untuk elemen satu dimensi adalah KU sama dengan F. Ya, sama seperti persamaan pegas tadi. Begitu ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa mencari besarnya displacement pada titik I, ataupun displacement pada titik J, ataupun external force yang diperlukan untuk menarik pegas pada titik J ataupun titik I. Ya, itu adalah persamaan elemen satu dimensi. Ya, jadi setelah dapat kita hitung displacement yang terjadi, maka kita bisa menghitung kebesarnya gaya yang terjadi, dan setelah besarnya gaya yang terjadi, kita bisa menghitung besarnya tegangan yang terjadi pada sistem tersebut atau parameter-parameter lainnya. Contoh soalnya seperti ini. Bila sebuah pegas terdiri dari beberapa elemen ya, dia memiliki nilai K ini, kemudian internal force-nya adalah F1 dan F2, kita mengasumsikan positif dalam arah ini ya, kemudian displacement pada nodal I adalah 0,5 in, displacement pada nodal J adalah 1,0 in, maka besarnya gaya internal ini berapa dapat dihitung dengan mempergunakan persamaan elemen pegas tadi. Kita masukkan K-nya, maka akan ketemu ini. FI sama dengan 5, FJ sama dengan minus 5. Nah, gitu ya, untuk satu buah pegas. Bila ada dua atau lebih pegas disusun seri, ya kita hitung K-nya itu K seri. Kalau paralel ya K-nya paralel. Contohnya dua pegas yang disusun secara seri itu, contohnya pada shock breaker ini. Nah, ini kan ada dua pegas. Ini disusun secara seri ya. Dan secara seri. Bagaimana mencari besarnya gaya internal force di ujung sini dan di ujung sini, ataupun di ujung tengahnya ini? Pertama langkahnya seperti tadi, kita modelkan dulu problem fisiknya. Seperti ini kan modelnya. Pegas pertama, pegas kedua, konstanta koefisien kekakuan pegas pertama
konstanta koefisien kekakuan bekas kedua. Ya, kemudian kita modelkan problem fisiknya ya. Nah, seperti ini. Ada displacement pada 1, 2, dan di 1, 2, dan 3. Ya, ini K1, K2. Hanya satu dimensi. Ya, dapat kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Pada nodal 1 akan ada U1 F1. Pada nodal 2 ada U2 F2. Pada nodal 3 ada U3 F3. Ya, ini kita namakan elemen 1. Ini namakan elemen 2. Ya, jadi satu shock breaker tadi itu terdiri dari dua buah elemen bekas. Elemen 1 dan elemen 2. Ya, di mana U1 ada F1 pada elemen 1. Pada nodal 2-nya, elemen 1 ini itu terdiri dari dua buah nodal dan satu buah elemen. Ini ada U2 dan F2. Kemudian pada elemen 2 juga terdiri dari dua buah nodal, yaitu nodal 2 dan nodal 3. Ya. Kemudian kita coba mencari gaya-gaya pada elemen 1 dulu. Kita selesaikan. Ya. Untuk elemen 1. Nah, ini elemen 1 ya. Ini terdiri dari nodal 1 dan nodal 2. Koefisien kekakuan. Kemudian pada nodal 1 ada internal force. Nodal 1 bekerja pada elemen M di lokal noda I. Jadi nodal 1 pada elemen 1 ya. Kemudian pada nodal 2 ada gaya internal force pada nodal 2 pada elemen 1. Kan gitu ya. Jadi kemudian ada perpindahan pada nodal 1 dan ada perpindahan atau displacement pada nodal 2. Terus koefisien kekakuan pegasnya adalah K1. Maka persamaan elemen ini dapat kita tulis menjadi K1 minus K1 minus K1 K1 U1 U2 sama dengan F11 F21. Kan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat elemen yang kedua itu ada nodal 2 dan ada nodal 3. Koefisien pada nodal 2 ada gaya internal force pada elemen 2 di nodal 2. Di sini ada internal force pada nodal 3 pada elemen 2. Dan pada elemen 2, pada nodal 2 ada displacement U2 dan ada displacement U3 serta koefisien kekakuan matrik K2. Maka persamaan elemen 2 ini dapat kita tulis menjadi ini. K2 minus K2 minus K2 K2 U2 U3 F2 gaya pada elemen 2 gaya internal force pada elemen 2 nodal kedua. Gaya internal force pada elemen 2 pada nodal 3. Ya. Setelah ini kita selesaikan, ini kan persamaan tiap-tiap elemen. Padahal strukturnya tadi adalah gabungan antara elemen 1 dan elemen 2. Sehingga persamaan ini harus kita gabungkan menjadi persamaan global. Kita assembly bersamaannya. Elemen 1 dan elemen 2. Ini di nodal 1 ada U1, ada external force F1. Pada nodal 2 ada U2 dan ada external force F2. Pada nodal 3 ada displacement function U3 dan external force F3. Ya. Maka
Dan di samping itu pada nodal 1, elemen 1 ada internal force F1. Kemudian pada nodal 2 pada elemen 1 juga ada internal force F21 ya. Sedangkan pada nodal 2 untuk elemen 2 ada F12 ya. Elemen 2 pada nodal 1. Pada nodal 3 ada F22 ya. Kemudian berdasar keseimbangan ini kita gabungkan persamaannya menjadi persamaan seperti pada nodal 1 F1 external force ini sama dengan F11. Pada nodal 2 F2 external force F2 itu kan sama dengan internal force ini 12 dijumlah dengan internal force F22. Pada nodal 3 external force F3 itu kan sama dengan F22. Sehingga penyelesaiannya F11 akan sama dengan F1 sama dengan K1 U1 min K1 U2 sesuai dengan persamaan matrik tadi. Sedangkan pada F2 itu adalah F12 ditambah F22. F12 adalah ini ya. F3 sama dengan ini. Nah, kalau bentuknya ini kita tulis dalam bentuk matrik, nah, dapat kita tuliskan kurang lebih bentuknya, bentuk persamaan ini adalah seperti ini. K1 minus K1 minus K1 K1 kemudian K1 plus K2 minus K2 minus K2 minus K2 dikalikan dengan U1 matrik U1 U2 dan U3 sama dengan F1 F2 dan F3. Ini adalah persamaannya. Atau dapat juga kita tulis bentuk persamaan globalnya seperti ini. K ini adalah koefisien kekakuan matriks secara global. Jadi seluruh sistem. Ya. Ini elemen 1, ini elemen 2, pegas elemen 2. Ini adalah F1, di sini ada F2, di sini ada F3. Kekakuan globalnya ini adalah matrik kekakuan global namanya. Matrik kekakuan global. Atau disimpulkan dengan K besar. Ya, matrik kekakuan global. U ini adalah displacement tiap-tiap titik. Global stiffness matrik itu ini ya. Matrik kekakuan global. Itu solusinya boundary condition ya. Atau batasnya ya. Sehingga setelah displacement kita tahu, kita bisa menghitung regangannya, kita bisa menghitung tegangannya atau parameter-parameter yang lain. Ya. Ini adalah boundary condition. Ya. Kalau seperti ini artinya titik 1 tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, sehingga boundary condition-nya U1 sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0. Dia tidak bisa dijepit, karena dijepit, pegasnya dijepit di sini, dia tidak bisa bergerak ke kiri dan kanan. Dia hanya bisa bergerak ke arah kanan saja. Jadi U1 nilainya 0. Ini kita namakan homogen boundary condition. Kemudian tipe boundary condition-nya, sehingga penyelesaiannya akan menjadi seperti ini ya. Ya. Hasilnya seperti itu. Sedangkan kalau non homogen boundary condition itu ini di titik 1 ini bisa bergerak hingga dinding ini. Maka
tidak sama dengan 0. Dia bisa bergerak hingga 10. Ada angkanya, ada satuannya. U3 sama dengan 0. Dia terikat di dinding. Maka persamaan sistemnya akan menjadi seperti ini. U1 bisa nilainya sama dengan 10, U3 sama dengan 0. Kemudian kalau kita selesaikan persamaannya ini, sehingga bisa kita selesaikan persamaannya seperti ini. Ya, ini sedikit tentang boundary condition. Ya, ini contoh soalnya bisa dipelajari. Ya, caranya pertama itu kita harus hitung persamaan tiap-tiap elemen ini. Kemudian setelah persamaan tiap elemen kita tahu, persamaan tiap-tiap elemen ini kita gabung menjadi persamaan global seluruh sistem. Setelah persamaan global baru kita selesaikan. Begitu. Silakan ada komentar atau pertanyaan, silakan. Bagaimana? Tidak ada komentar? Apakah sudah paham ataukah semakin bingung? Aduh, ya di kelas pun susah. Ya, supaya saya tahu Anda itu memang benar-benar paham atau bingung, saya minta tolong ini dikerjakan. Dari mengerjakan ini, saya akan bisa menilai Anda itu sudah paham atau belum. Gitu Pak ya. Ini elemen spring linear elastis, spring elemen. Satu dimensi. Bagaimana Pak? Halo. Aman, Pak. Ya, saya minta tolong ini dikerjakan. Nanti hasil pekerjaannya dikirim di LMS ya. Atau dikirim via WA, enggak apa-apa lah. Orang 10 ini, WA grup. Tapi di LMS saja lah. Nanti Pak, kemarin punya saya belum bisa login LMS, Pak. Nanti paling saya japri Bapak ya kalau ya, misal butuh bantuan login LMS ya, Pak. akan saya bikinkan LMS khusus untuk kelas karyawan ini. Beda nanti sama LMS yang kemarin beda. Khusus supaya nggak campur dengan Oh, anak iya saya Pak, nanti reguler. Nanti saya anu lagi apa? sosialisakan nih, Pak. Saya enroll lagi. Sosialisasi. Hmm. Begitu ya. Oh, siapa ya? Ya, Makasih ya, Pak. ya sama. Ini untuk mengukur apakah Anda paham dengan apa yang saya ceritakan hari ini apa enggak. Harus mengerjakan ini. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini.